Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Oke, mari kita mulai. Uh, ada guncangan tidak terduga, sesuatu kaget yang menyenangkan di bulan Desember buat kamu ya. Ingat, ada sesuatu kaget menyenangkan, sesuatu yang tidak terduga, tapi kayaknya itu untuk kebaikan kamu. Karena di sini aku melihat ada stars, ada sun. Suatu guncangan itu kayak blessing in disguise membawa kamu ke tempat seharusnya kamu berada atau membawa kamu kepada suatu hal yang kamu mau. Mari kita bahas. Yang menjadi opportunity kamu adalah Night of Swords gini. Ketika kamu ambisius, ketika kamu berdedikasi, kamu fokus sama sesuatu hal yang kamu mau, dan gini, dan disitulah kamu melihat momentum, disitulah semesta berada di pihak kamu. Juga gini, kamu belajar juga untuk menjadi praktikal, menimbang, menganalisa, menggunakan intuisi ya. Ini kesempatan kamu di bulan Desember untuk menyimbangkan energi itu semua. Kamu tahu kapan harus bergerak, kamu tahu kapan harus ngerem, kamu tahu kapan harus pakai intuisi. Kadang kamu tahu kapan harus spontan. Yang menjadi tantangan kamu adalah justice. Ini menarik ya, ini menjadi tantangan kamu gitu. Apa yang kamu lakukan gitu, yang kamu tuai hasilnya sekarang, atau ada orang-orang tertentu yang menuai karmanya. Karena justice itu berbicara keseimbangan, berbicara tabur tuai. Nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya. Aku melihat gini, kayak ada sebagian di antara kamu ya, kayak ada sebuah hubungan dengan perbedaan karakter, perbedaan sifat gitu, kayak utara dan selatan. Aku bilang kalau perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang menguatkan, merekatkan, atau bisa menjadi sesuatu yang merenggangkan hubungan. Kalau kedua belah pihak tidak bisa menemukan jalan tengah, menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya, karena apa? Di sini ada King of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Stars. Aku melihat dengan dua kartu ini ya, aku mendapatkan vibe ini adalah sebuah hubungan. Tapi kalau bukan sebuah hubungan, aku melihat bahwa ada suatu hal baik yang berhubungan dengan dunia fisik kamu, terutama finansial, karir, bisnis. Dan di sini ada stars. Ada sesuatu apa ya, kayak kamu mendapatkan suatu perubahan yang kamu tunggu, sesuatu perubahan yang kamu harapkan ketika kamu berusaha, bekerja keras, melakukan sesuatu hal yang perlu kamu lakukan, mengekat sesuatu hal yang kamu rasa udah nggak pas lagi, atau cara yang udah nggak pas lagi. Dan di situ ada perubahan, ada wish fulfillment, ada hal yang kamu wujudkan dalam realitas. Ada hal yang kamu wujudkan dalam realita kamu seperti yang kamu mau. Sesuatu hal yang tidak kamu lihat akan datang ke hidup kamu. Gini. Di sini ada Strength dan Seven of Pentacles ya. Mungkin kamu merasa lelah gitu dengan apa yang kamu sudah kerjakan selama ini. Kayak kamu bertanya-tanya, apakah sesuatu yang aku kerjakan ini ada hasilnya? Dan tadi aku bilang juga ada tabur tuai. Apakah yang aku tabur selama ini ada hasilnya? Gini, kalau dengan energi Pentacles itu aku selalu bilang hasilnya mungkin tidak secepat yang kita mau. Tapi ketika kita menuai hasilnya itu sudah teruji waktu. Paling stabil dan paling reliable. Ya. Dan tadi ada stars ya. Dan di sini ada sun, ada sun. Sunnya itu di bawah stars. Kayak aku melihat kamu bersinar sih dengan dua kombinasi ini. Kamu akan bersinar dalam semua hal yang kamu lakukan, pekerjaan bisnis kamu, terutama kamu yang berkecimpung dalam sesuatu bidang yang dilihat orang gitu, kayak entertainer ya. Kamu akan bersinar. Dan juga ini kayak kamu juga bisa melihat hasil kerja keras kamu. Karena tadi di sampingnya ada Seven of Pentacles, apapun yang kamu tabur. Dan juga ini dengan justice di sini ya, ini adalah kayak aku melihat kamu menuai sesuatu yang kamu tabur dalam artian sesuatu hal yang positif karena ada sun di sini. Sun itu adalah kartu happy, kartu paling bahagia, kartu paling optimis, dan juga mengembalikan harapan, semangat di hidup kamu seperti sinar matahari yang menyinari kegelapan ya. Cuman gini, problemnya adalah kayak aku melihat bahwa kesabaran sih. Ingat, aku selalu bilang waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Terbaik kamu akan dapetin itu. Problemnya adalah kamu sabar dan kamu terus berdedikasi pada apa yang kamu lakukan. Advice-nya buat kamu adalah yang tadi aku bilang di awal. Gini, ada hal-hal yang menurut kamu sudah tidak berfungsi,
Dan kamu perlu melihat nih apa nih yang sudah tidak berfungsi, apa nih yang udah stagnan yang perlu aku cut dari hidup aku, yang perlu aku lepaskan atau aku perlu singkirkan ya. Dengan Eight of Cups di sini. Eight of Cups kan berbicara tentang meninggalkan suatu hal yang kita rasa udah nggak pas. Dan dengan Queen of Swords tadi di awal ya, kayak Queen of Swords itu orang yang bisa ngekat atau merelakan melepaskan sesuatu yang dirasa udah nggak pas sama hidupnya dia gitu. Kayak kamu perlu mengeluarkan sisi Queen of Swords kamu, nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Karena apa? Kamu menuju Nine of Cups kamu, kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Yang tadi aku bilang ya di awal, opportunity kamu ketika kamu berdedikasi, fokus, ambisius, semangat gitu, maju terus pantang mundur. Di situ kamu akan melihat momentum yang selama ini kamu bangun dan semesta ada di pihak kamu. Kamu akan melihat semua hasil kerja keras kamu terbayar. Tapi ini jadi tantangan kamu, problemnya adalah kamu sabar ya dengan waktu yang terbaik. Dan juga di sini ada Ace of Swords dan Queen of Pentacles. Kamu mungkin akan manifest orang-orang tertentu yang akan membantu kamu yang melihat situasi dengan jernih, atau orang yang akan membantu kamu dalam situasi yang kamu hadapi atau pekerjaan kamu. Ini juga berbicara tentang komunikasi, kejelasan tentang suatu situasi. Semesta akan membantu kamu ya melihat hal-hal yang tadinya mungkin kamu nggak lihat. Atau mungkin semesta akan tunjukkan nih akhirnya sesuatu hal yang akan kamu tuai dengan desan di sini, dengan desan dan juga star. Karena dengan dua kombinasi Sun sama Star ini aku melihat suatu vibe energi yang sangat positif yang akan hadir di bulan Desember buat kamu ya. Terutama dalam aspek finansial dan karir. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Kita konfirmasi Justice. Page of Swords, Seven of Swords. Nih ya. Dengan Page of Swords, Seven of Swords dan Justice ya. Aku melihat yang pertama gini. Strategi kamu, Page of Swords itu kan orang yang sedang menyusun strategi, melihat sebuah situasi gitu untuk melakukan langkah terbaik agar tidak impulsif, tidak melakukan hal yang justru jadi jadi blunder. Dan juga gini, semesta akan tunjukkan sih buat kamu, terutama dengan di sini ada Ace of Swords ya. Lalu dengan Justice dan Seven of Swords di sini, Justice, Seven of Swords, kalau misalnya ada orang-orang tertentu atau situasi tertentu yang intensinya tidak baik sama kamu ya, semesta akan tunjukkan, dan orang-orang itu akan kayak kena karmanya sih menurut aku ya. Suatu intensi yang gak baik itu akan balik ke orang itu atau balik ke kita gitu kalau misalnya intensi kita tidak baik ya. Lalu kita bahas kenapa di sini ada star. Dan yang tadi aku bilang di awal, ada vibe tentang sebuah hubungan ya. Kalau misalnya orang yang sedang kamu berhubungan saat ini, kalau intensinya tidak baik, semesta akan tunjukkan gitu tentang orang ini. Ya, momentum yang kamu tunggu, stars. Ini stars dikonfirmasi dengan Three of Wands dan Devil ya. Dengan Three of Wands di sini kayak momentum yang kamu tunggu, hasil kerja keras kamu, melihat hasilnya gitu, akan datang gitu. Tapi waktunya adalah waktu yang terbaik dari semesta ya. Momentum yang kamu sedang bangun sekarang sedang dalam perjalanan menuju kamu. Dan dengan stars dan devil di sini, aku melihat bahwa kerja keras kamu akan terbayar. Kamu akan melihat perubahan itu terutama dalam aspek finansial dan karir kamu ya. Lalu kita akan konfirmasi kenapa ada strength di sini. Iya, kayak kamu di persimpangan jalan ya, mau dilanjutin atau enggak hubungan ini atau apa yang kamu lakukan ini. Kamu sedang di persimpangan jalan, mau dilanjutin atau enggak, kamu merasa capek atau kayak berkaca dari pengalaman masa lalu, mungkin kamu berpikir apakah aku sudah melakukan hal yang benar. Gini, kamu ketika kamu memang harus membuat sebuah pilihan atau bertanya nih jalan aku kemana setelah ini, dengan hubungan ini, dengan situasi ini, pekerjaan ini, apapun itu yang kamu tanyakan, semesta akan menunjukkan jalan ya buat kamu. Dengan Two of Wands di sini, lihat dia ini seperti ada jalan yang disinarin gitu, kayak semesta menuntun jalan kamu, misalnya akan mengirimkan orang-orang tertentu atau jawaban-jawaban tertentu yang akan membawa kamu ke lembaran baru kamu yang selanjutnya atau langkah selanjutnya yang perlu kamu ambil. Lalu yang terakhir, Eight of Cups. Apa yang perlu kamu tinggalkan? Ten of Pentacles, Three of Cups ya.
mungkin yang bikin kamu berat gitu, ini ada hubungannya dengan orang-orang terdekat kamu ya. Karena di sini Ten of Pentacles dan Three of Cups gitu. Ten of Pentacles kan salah satu kartu yang berbicara tentang keluarga, dan ini berbicara tentang pertemanan. Mungkin ada orang-orang tertentu kamu yang orang-orang tertentu di hidup kamu yang kurang suportif sama kamu, yang gak ngerti jalan pikiran kamu, yang kamu pikir seharusnya jadi pendukung kamu, yang ada buat kamu, tapi ternyata enggak. Kamu kayak perlu jujur nih sama diri kamu. Perlukah kamu mempertahankan hubungan ini atau orang-orang ini, atau kamu terus memberi kepada orang-orang ini, pada hubungan ini? Ya, karena apa? Kamu harus jujur, kamu perlu mengambil perubahan, meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan, ngekat apa yang perlu kamu cut. Kalau hal itu sudah tidak berkontribusi lagi untuk perjalanan hidup kamu ya. Terutama jika ada situasi atau orang-orang tertentu yang tricky, yang kamu pikir sama ini baik, yang kamu pikir ada buat kamu, yang kamu pikir harusnya mereka paling mengerti kamu, tapi ternyata enggak. Ini sebuah reminder buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.